Assalamualaikum, gimana kabarnya nih? Sehat-sehat aja kan? Sehat terus ya semuanya. Oke guys, kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem paralel. Disimak ya. Apa yang dimaksud dengan sistem paralel? Apa perbedaan sistem paralel dengan sistem terdistribusi? Jadi, sistem paralel adalah kombinasi yang dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan program dengan membagi program menjadi beberapa bagian dan memproses bagian-bagian tersebut secara bersamaan. Tidak seperti sistem serial yang tidak membagi program menjadi beberapa bagian untuk menjalankan program. Sistem paralel berurusan dengan penggunaan sumber daya dari beberapa komputer yang dapat mencakup satu komputer. Seperti gambarannya, nah, perbedaannya dengan sistem terdistribusi adalah untuk sistem terdistribusi, prosesor hanya dapat mengakses memori secara bergantian, sedangkan sistem paralel memungkinkan beberapa prosesor menggunakan memori secara bersamaan. Apakah hubungan antara sistem paralel dan komputasi paralel? Jelaskan karakternya. Nah, sekarang hubungan antara sistem paralel dan komputasi paralel. Jadi, komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer independen secara bersamaan. Berarti, hubungannya adalah komputasi paralel menggunakan konsep yang sama dengan sistem paralel, atau komputasi paralel merupakan bagian dari sistem paralel. Akibatnya, sistem paralel dan komputasi paralel memiliki waktu pemrosesan yang cepat. Nah, untuk karakteristiknya, pertama, setiap prosesor dalam suatu sistem dapat melakukan tugas secara bersamaan. Kedua, tugas mungkin perlu disinkronkan. Ketiga, node-node biasanya berbagi sumber daya atau resource seperti data, disk, dan perangkat lainnya. Jelaskan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung sistem paralel. Untuk melakukan sistem paralel ini, diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari pertama, jaringan. Sistem paralel harus berada dalam satu jaringan yang sama. Kedua, perangkat lunak atau biasa disebut dengan middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar node dalam satu mesin paralel. Ketiga, perangkat keras. Keempat, tentunya program paralelnya. Jelaskan kasus-kasus yang ada di sekitar yang Anda pahami yang mengimplementasikan sistem paralel. Jelaskan karakteristik dari kasus tersebut. Contoh kasus sehari-hari yang mengimplementasikan sistem paralel adalah kerja kelompok. Karena dalam suatu kerja kelompok untuk pengerjaan tugas dibagi menjadi beberapa bagian. Kemudian bagian-bagian tersebut dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok tersebut, yang mana bertujuan untuk mempercepat pengerjaan tugas. Nah, dalam proses tersebut, anggota kelompok bisa diartikan sebuah prosesor dalam sebuah komputer yang berfungsi untuk mengerjakan task yang diminta. Kemudian, karakteristik. Setiap anggota kelompok mengerjakan tugasnya masing-masing dalam waktu yang bersamaan. Tugas mungkin perlu disinkronkan, anggota kelompok saling berbagi informasi dan sumber daya. Jelaskan kenapa arsitektur von Neumann merupakan dasar dari komputasi dalam sistem paralel. Von Neumann sendiri adalah arsitektur yang diciptakan oleh seorang ahli matematika kelahiran Budapest, Hongaria, yaitu Dr. John von Neumann pada tahun 1903-1957. Arsitektur von Neumann mengatakan bahwa komputer memiliki 5 bagian utama, yaitu aritmatika dan logika atau ALU, unit control, memori, alat input, dan output yang dihubungkan dengan berkas kawat bus. Kemudian rincian dari komponen utama komputer tersebut, yaitu ALU berfungsi sebagai pemroses atau yang memberikan arahan.
Kemudian unit kontrol bagian mengendalikan atau mengontrol kerja antara komponen arsitektur. Kemudian memori bagian tempat penyimpanan sementara, alat input bagian membaca data yang diberikan, lalu ada output bagian yang mengeluarkan hasil dari sebuah inputan dan proses. Lalu, kemudahan yang didapatkan jika menggunakan von Neumann adalah prosesor tidak perlu membedakan program dan data dengan arsitektur von Neumann. Fleksibilitas dalam penyelamatan program dan data. Lalu, instruksi yang terdapat pada program ini singkat dan hanya perlu satu baris. Dalam eksekusi komputasi sistem paralel, taksonomi Flynn menjelaskan sistem paralel dari dua parameter yaitu instruksi dan data. Jelaskan dan berikan contoh dari masing-masing jenis taksonomi Flynn. Flynn Taxonomy. Taksonomi Flynn merupakan bentuk klasifikasi dari arsitektur komputer yang dikemukakan oleh Michael J. Flynn pada tahun 1966. Flynn Taxonomy. Klasifikasi yang dibuat berdasarkan dua parameter yaitu jumlah instruksi dan aliran data, di mana parameter ini menggunakan processing unit untuk saling bekerja sama. Terdapat 4 kelas klasifikasi. Yang pertama, SISD, di mana arsitektur komputer hanya memiliki single unit core processor. SISD tidak dapat melakukan paralelisasi pada instruksi maupun data. SISD hanya dapat mengeksekusi single instruction stream, juga mengoperasikan data yang ada pada single memory. Contohnya komputer yang menerapkan SISD yaitu Old Mainframe Computer. Yang kedua, SIMD, Single Instruction Multiple Data. SIMD merupakan arsitektur di mana komputer mampu memproses banyak aliran data pada satu instruksi. Nah, contoh yang menerapkan SIMD merupakan GPU modern, karena sifatnya yang cocok untuk dan membuatnya efektif. Dikarenakan SIMD dengan satu instruksi dapat mengolah banyak aliran data. Yang ketiga, Multiple Instruction Single Data. MISD merupakan arsitektur komputer di mana komputer mampu mengoperasikan multiple instruction pada single data. MISD merupakan arsitektur yang jarang digunakan sebab banyak instruksi yang hasilnya harus menjadi dengan satu data. Meski MISD jarang digunakan, MISD pernah digunakan pada Space Shuttle Flight Control Computer. Lalu yang terakhir, yang keempat ada MIMD, Multiple Instruction Multiple Data, di mana arsitektur ini memiliki beberapa prosesor yang bersifat otonomus sehingga mampu melakukan instruksi yang berbeda pada data yang berbeda. MIMD dikenal juga dengan sistem terdistribusi. Nah, penerapan MIMD contohnya ada di cloud computing. Segitu saja untuk nomor 6. Tidak kalah penting dari komputasi, dukungan memori yang mampu mengimplementasikan sistem paralel sangatlah penting. Sebutkan dan jelaskan masing-masing arsitektur memori untuk komputer paralel. Shared memory. Shared memory merupakan arsitektur di mana memori menyediakan global address untuk banyak prosesor. Shared memory akan diakses oleh berbagai macam prosesor dengan cara akses yang sama. Shared memory memiliki kelebihan di mana dapat meminimalkan penggunaan memori yang ada. Tapi, shared memory juga memiliki kekurangan di mana traffic akses memori akan meningkat setara dengan banyak prosesor yang mengakses memori tersebut. Nah, distributed memory. Distributed memory merupakan arsitektur yang dimana setiap prosesor memiliki memori masing-masing. Pada distributed memory, instruksi yang dijalankan oleh suatu prosesor bersifat independen dengan prosesor yang lainnya. Suatu prosesor dapat mengakses memori non-lokal dengan menggunakan jaringan yang ada. Akses ini akan diatur sepenuhnya oleh suatu program. Distributed memory memiliki kelebihan di mana traffic dan prosesor yang mengakses memori tidak akan pernah meningkat. Namun, memiliki kekurangan di mana memori yang perlu disediakan akan sebesar dengan jumlah prosesor yang ada. Dan juga programmer akan bertanggung jawab pada komunikasi data dengan prosesor secara mendetail.